perkenalkan, nama saya Rosalinda Novita Jamlean dengan NIM D1B1200025 dari kelas A, Prodi S1 Farmasi, Kampus Universitas Megarizky Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 hal. Yang pertama, apa itu farmasi? Yang kedua, sejarah farmasi, dan yang ketiga, bentuk-bentuk pendidikan farmasi. Banyak orang mengira bahwa farmasi hanya mempelajari tentang obat dan akan menghasilkan obat. Farmasi tidak hanya menghasilkan obat. Farmasi menghasilkan juga suplemen makanan, kosmetik, dan masih banyak lagi produk-produk yang dihasilkan oleh farmasi. Yang pertama, apa itu farmasi? Farmasi berasal dari kata pharmakon dari bahasa Yunani yang artinya obat atau racun. Farmasi merupakan profesi kesehatan yang termasuk kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengelolaan, peracikan, informasi obat, serta distribusi obat. Farmasi dikenal dengan logo ular dan cawan. Cawan sendiri dikenal dengan nama Hygieia. Hygieia merupakan anak dari Aeschylapius. Siapakah Aeschylapius? Aeschylapius merupakan dewa kesehatan dan dewa penyembuh. Dalam logo tersebut, cawan dianggap sebagai ramuan obat, sedangkan ular mewakili penyembuhan. Yang kedua, sejarah farmasi. Ilmu kefarmasian belum dikenal pada zaman Hippocrates. Siapakah Hippocrates? Hippocrates, atau yang lebih dikenal dengan Bapak Ilmu Kedokteran, pada tahun 460 sebelum Masehi. Pada masa peradaban itu, seorang dokter memiliki banyak tugas, tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit pasien, tetapi seorang dokter juga menyusun ramuan atau racikan obat seperti layaknya apoteker. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan kesehatan, problematika dalam pengadaan obat menjadi semakin rumit, baik karena formulanya dan cara pembuatan obat tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkanlah seorang yang dapat mendalami keahlian dalam pembuatan dan peracikan obat. Sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman Frederick menyadarinya dan memberikan perintah untuk memisahkan dengan resmi antara kedokteran dan farmasi. Perintah tersebut sekarang dikenal dengan Decree Siliches. Dari sinilah sejarah farmasi ini berasal, sehingga para ahli mengambil kesimpulan bahwa akar ilmu kedokteran dan ilmu kefarmasian ialah sama. Yang ketiga, bentuk-bentuk pendidikan farmasi. Bentuk-bentuk pendidikan farmasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah SMK Farmasi. SMK Farmasi ini masa pendidikannya selama 3 tahun, sama dengan SMA pada umumnya. Yang kedua, Diploma 3 atau D3 Farmasi. Masa pendidikan D3 selama 3 tahun. Di sini kalian akan mengerjakan tugas akhir, yaitu karya ilmiah, dan akan mendapatkan gelar ahli madya farmasi. Yang ketiga, S1 Farmasi. Masa pendidikan S1 Farmasi ialah 4 tahun. Kalian di sini tentunya akan mengerjakan skripsi, dan setelah lulus akan mendapatkan gelar sarjana farmasi. Yang keempat, profesi apoteker. Masa pendidikannya selama 1 tahun dan akan memperoleh gelar apoteker. Yang kelima, S2 Farmasi. Masa pendidikannya selama 2 tahun dan akan mengerjakan tugas akhir yaitu tesis, dan setelah lulus akan memperoleh gelar Magister Farmasi. Yang keenam, S3 Farmasi. Masa pendidikannya selama 3 tahun dan akan mengerjakan tugas akhir tesis, dan setelah lulus akan memperoleh gelar doktor. Demikian sekilas penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih dan bye.